Selamat siang, saya Fredrik Tunggu dengan NRP 60042420004 dengan dosen pengampu mata kuliah Prof. Suprapto SSI MSc PhD. Saat ini saya akan mempresentasikan ETS mata kuliah separasi dan spesiasi dengan judul artikel yang saya ambil yaitu aplikasi GC dan HPLC dalam analisis senyawa bioaktif AGL Lamellos L. Berikut ini informasi umum dari artikel yang saya review atau yang saya ambil, di mana artikel ini dipublikasi pada tahun 2022 pada jurnal Phytomedican Plus dengan indeks Express Index Q1 pada Scopus, yaitu Elsevier, dengan penulisnya ini dengan asal universitas dari University of Ministry outside dengan yang kerjasama dengan government India. Yang pertama, itu latar belakang. Di sini pentingnya mengetahui kandungan senyawa dari mengetahui morfologi dan senyawa dari tanaman, yaitu di mana kita ketahui bersama bahwa senyawa agel tumbuhan agel Parmelos els yang dikenal sebagai tanaman bael merupakan salah satu tanaman obat yang terpenting dalam sistem pengobatan pada zaman Arya Veda di kerajaan India kuno, di mana dengan sejarah penggunaannya lebih dari sekitar 5.000 tahun Masehi yang sebelum, di mana tanaman ini sendiri bisa digunakan dalam proses, bisa digunakan sebagai tanaman obat karena mempunyai senyawa yang bersifat farmakologis atau senyawa yang dapat menyembuhkan. Salah satu berikut ini merupakan aktivitas dari fitokimia dari senyawa dari tumbuhan Agel marmelos yang dikenal dengan tanaman beo, yaitu bisa sebagai agen antimikroba, bisa sebagai agen antiinflamasi, bisa sebagai antioksidan, dan bisa sebagai antidiabetik dan hepatoprotektif. Namun pada prosesnya untuk mendapatkan senyawa ini dibutuhkan untuk mendapatkan senyawa yang berperan sebagai senyawa aktivitas untuk farmakologi ini harus membutuhkan beberapa prosedur atau instrumen. Di sini yang sering dikenal yaitu analisis kromatografi. Sebelum lebih lanjut, berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam untuk mendapatkan aktivitas senyawa dari tumbuhan ini. Yang pertama, berikut ini permasalahan dalam jurnal yang saya review. Yang pertama, yaitu kerusakan ekologi, di mana penggunaan karena dari jurnal ini fokusnya pada penggunaan tumbuhan, yaitu pada bagian akar dan dahan atau ranting, maka ini bisa menyebabkan kerusakan ekologi, di mana penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan dan ancaman kepunahan spesies ini. Selanjutnya, agar tidak terjadi kerusakan atau kepunahan pada spesies dengan tumbuhan seperti bel tadi, digunakan alternatif alternatif yang berkelanjutan, di mana yang diteliti yaitu diambil pada bagian cabang kecilnya atau pada dahannya sebagai pengganti akar. Apakah ini efektif atau tidak, apakah senyawa yang ditemukan sama atau tidak, maka dilakukan pengujian lebih lanjut, yaitu menggunakan validasi secara ilmiah, yaitu diperlukan analisis lebih lanjut menggunakan GC, MS, dan HPLC untuk membandingkan profil profil atau kandungan senyawa volatil dan non volatil pada kedua cabang tersebut yang dibahas dalam artikel ini. Tujuan penelitian ini sendiri yaitu yang pertama yaitu menggunakan HPLC dan GC, serta ada LCMS juga yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa bioaktif
yaitu yang terdapat pada yang paling banyak dominan pada tumbuhan bel ini yaitu senyawa turunan eh, senyawa kimia marmelonin, di mana ini merupakan senyawa bioaktif utama pada tumbuhan ini. Sedang untuk tujuan yang kedua yaitu mengukur kadar marmelosin sebagai penanda bioaktif utama dengan metode HPLC yang tervalidasi. Yang ketiga yaitu melakukan molecular docking, di mana melakukan uh, komposisi atau membuat dockingan dari senyawa ini, di mana membuat senyawa yang mirip dari tumbuhan ini, namun menggunakan dockingan atau senyawa dengan bantuan molekuler yang lain. Yang keempat yaitu evaluasi substansi, di mana menentukan kelayakan cabang kecil sebagian akar yang berkelanjutan. Berikut ini adalah diagram alur metode penelitian, di mana yang pertama itu pada pengambilan sampel. Setelah dia ambil sampel, yaitu pada bagian akar dan cabang atau dahan kecil dari tumbuhan bel atau Marmoleus, Marmoleus, kemudian diidentifikasi, dilakukan pengaringan, dan preparasi selanjutnya dilakukan ekstraksi bertingkat, di mana untuk ekstraksi sendiri menggunakan beberapa jenis pelarut, yaitu heksana, kloroform, etil asetat, dengan dan juga etanol dengan konsentrasi 95%. Selanjutnya digunakan setelah didapatkan ekstrak, dilanjutkan dengan analisis kromatografi dengan menggunakan HPLC untuk senyawa yang non-volatil dan BC untuk senyawa yang volatil. Dan di samping itu juga dilakukan dengan menggunakan LC-MS untuk mengkonfirmasi keberadaan kandungan senyawa lainnya. Dan yang berikut yaitu dilanjutkan dengan molecular docking. Berikut ini adalah preparasi sampel yang digunakan digunakan untuk kedua sampel tersebut. Itu baik baik pada akar maupun pada batang atau cabang kecil tadi. Selanjutnya untuk pada kondisi atau analisis menggunakan HPLC, di sini harus diketahui juga ada beberapa parameter instrumentasi yang harus diperhatikan, di mana diantaranya yaitu untuk kolom yang digunakan harus sesuai, dan dimensi yang digunakan juga harus sesuai, dan fase gerak yang digunakan juga harus sesuai, di mana fase geraknya yang digunakan yaitu harus ada perbandingan, di mana di sini pada berdasarkan jurnal yang saya review di sini menggunakan asetonitrile dan juga air dengan perbandingan 80:2. Dan juga untuk volume injeksi yang disuntikan atau dimasukkan ke dalam kromatogramnya di dalam kolomnya juga yaitu kurang lebih sekitar 20 mikroliter. Dan juga kemudian panjang gelombang yang ditentukan untuk di detektor menggunakan UV yaitu ada rentan panjang gelombang 247. Uh, Selanjutnya berikut ini adalah hasil analisis HPLC ekstrak heksan akar dan cabang kecil dari senyawa bel atau Algae marmelos, di mana jika bisa dilihat pada hasil ini, di mana untuk hasil dari ekstrak yang diekstraksi menggunakan senyawa heksana, di sini pola kromatogramnya keduanya hampir sama dengan senyawa kimia yang ditemukan juga sejenis, yaitu ini. Dan selanjutnya untuk puncak di rentan waktu di 2,9 sampai dengan 30, rentan waktu 2,9, maaf, rentan waktu 2,9 sampai dengan 3 menit pada kedua sampel bisa dilihat. Selanjutnya, namun dari hasil itu bisa dilihat bahwa akar memiliki puncak yang lebih tinggi dibandingkan dengan cabang, di mana kadar senyawanya lebih besar. Jadi untuk dominasi senyawanya lebih besar yang ditemukan pada ekstrak akar, pada ekstrak yang dimaserasi atau yang dimaserasi menggunakan heksana. Emang menunjukkan puncak serupa tapi lebih rendah. Kita dilihat pada gambar pada figur 3 ini. Yang berikut yaitu hasil analisis HPLC untuk ekstrak kloroform.
dari kedua cabang, di mana bisa dilihat pada ekstrak dari akar, bisa dilihat bahwa puncak utama di rentan waktu plus minus 4,7 menit dengan beberapa puncak tambahan antara 1,3 sampai dengan 7,5 menit. Bisa dilihat pada bagian termogram yang di atas. Selanjutnya untuk pada cabang, memiliki puncak utama di rentang waktu 4,8 serta pola puncak yang mirip dengan akar. Di mana dari hasil ini juga jumlah puncak lebih banyak pada cabang kecil, menandakan adanya beberapa senyawa tambahan atau variasi minor, di mana mungkin diketahui adanya tumbuhan, adanya senyawa yang ditemukan selain senyawa yang utama tadi. Dan ketinggian puncak akan lebih tinggi, menunjukkan konsentrasi senyawa aktif lebih besar. Berikutnya yaitu adalah hasil analisis PLC untuk ekstrak sampel dari akar dan cabang yang menggunakan pelarut etil asetat, di mana bisa dilihat bahwa puncak utama muncul pada rentan waktu 2,8 sampai dengan 2,9 menit untuk kedua sampel, di mana pada akar sendiri menunjukkan intensitas puncak tinggi, menandakan kandungan senyawa dominan lebih besar. Jadi untuk senyawa utamanya lebih besar pada akar jika dibandingkan dengan cabang kecil. Bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya untuk ekstrak etanol dari akar dan cabang kecil ini, dari ekstrak yang menggunakan maserasi secara etanol, bisa dilihat puncak muncul pada rentan waktu 2,4 sampai dengan 2,9 menit pada kedua sampel, di mana untuk akar sendiri memiliki puncak tinggi pada rentan waktu 2,585 dan 2,699 menit, di mana menandakan senyawa aktif yang dominan. Jadi senyawa utama tadi lebih dominan pada akar jika jika dilihat dari ekstrak etanol sendiri. Sehingga intensitas puncak akan lebih tinggi, menandakan kadar senyawa aktif lebih besar pada akar jika dibandingkan dengan cabang yang kecil. Selanjutnya untuk ekstrak etanol total dari cabang, bisa dilihat bahwa akar memiliki puncak dominan sekitar pada rentan 1,38, 1,79, dan 2,4 menit, menandakan senyawa aktif lebih terkonsentrasi, di mana pada etanol total ini lebih dominan senyawa utama tadi yang terdapat pada tumbuhan beo jika dibandingkan dengan cabang aktif. Ada juga pada cabang, namun puncaknya tidak sebesar pada akar. Dari hasil analisis menggunakan HPLC dapat dilihat bahwa dari 6 kromatogram tersebut yang terdeteksi pada 5 ekstrak, baik pada sampel akar maupun sampel cabang kecil, menunjukkan kesamaan profil fitokimia yang signifikan, di mana untuk senyawa dominan yang ditemukan yaitu ada marmelosin, prazolam, praselon, asam ferulat, coumarin, coumarin, skopeletin, di mana untuk kuantifikasi marmelosin sendiri pada akar bisa dilihat untuk presentasinya di 0,05565%, sedangkan pada cabang yaitu di 0,0145%. Perbedaan kadar mencerminkan akumulasi sekunder yang lebih tinggi pada jaringan akar. Jadi untuk hasil dari analisis HPLC sendiri untuk dari kedua sampel pada sampel akar dan cabang, jika dibandingkan dari 5 ekstrak yang menggunakan 5 jenis pelarut yang berbeda, dominan presentasinya itu pada akar. Bisa dilihat juga meskipun terdapat perbedaan konsentrasi, keberadaan senyawa bioaktif pada kedua bagian tanaman menunjukkan potensi substitusi dengan optimasi metode ekstraksi. Selanjutnya yaitu kondisi analisis menggunakan GCMS.
Untuk menggunakan GCMS untuk mendeteksi dari kedua sampel ini, untuk spesifikasinya, eh, analisis menggunakan GCMS ini hanya menggunakan satu jenis ekstrak, yaitu ekstrak kloroform, karena jenis ekstrak ini merupakan ekstrak yang volatil, jadi hanya menggunakan ekstrak yang mudah menguap. Jadi ekstrak yang digunakan yaitu ekstrak kloroform, di mana untuk spesifikasi atau penentuan sampel sebelum dimasukkan ke dalam GCMS, yaitu bisa dilihat seperti ini, di mana kolomnya itu harus dengan ukuran 30 meter dikali 0,25 mikrometer, dan gas pembawanya harus menggunakan helium, dan program suhunya itu diatur dari start 60 derajat hingga 280 derajat Celcius, dengan rentan massa yaitu di 50 sampai dengan 600. Dari hasil GCMS ini, pada ekstrak uh, Agiol marmelos atau Beol baik itu pada akar maupun batang kecil, bisa dilihat bahwa dari kedua kromatogram di samping pada bagian akar dan batang yang kecil atau cabang yang kecil ini, bisa dilihat untuk growth ini dari hasil kromatogramnya ini, untuk jumlah puncak utamanya itu ditemukan lebih banyak sedikit dibandingkan dengan pada cabang, di mana untuk puncaknya itu ada 15 puncak yang ditemukan dari hasil GCMS, dan sedangkan pada cabang kecil itu yang ditemukan hanya 14 puncak, di mana pola kromatografinya sangat mirip, hanya berbeda satu. Dan untuk senyawa yang dominan pada pada bagian akar, yaitu dari hasil kromatogram ini menunjukkan untuk bagian akar yang dominan yaitu bisa bolal dengan rentan waktu yaitu 18,7. Dan untuk cabang pada cabang kecil yaitu nona adesin dengan rentan waktu 2,15. Dengan keterangannya itu komponen utama berbeda dari kedua sampelnya, di mana untuk sampel akar sendiri senyawa yang dominannya berbeda dengan sampel pada sampel cabang kecil. Untuk jenis senyawa yang dominan, eh, untuk senyawa volatil lain yang utama yaitu ada hexastone, oktasen, sulfonan, dan ether. Di delfon untuk cabang kecil yaitu ada tetrasone, tetrakonten, heptakonsen, dan hemnya, di mana keduanya mengandung senyawa hidrokarbon panjang. Untuk jenis senyawa dominannya itu pada akar yaitu ada senyawa terpenoid dan ester volatil, sedangkan pada cabang kecil yaitu senyawa hidrokarbon alifatik yang jenuh. Di mana pada akar untuk senyawa yang lebih dominannya itu lebih aktif secara biologis dibandingkan dengan pada bagian cabang, sentel bagian cabang. Jadi kesimpulan utama dari hasil GCMS dari hasil GCMS yang ditampilkan berdasarkan kromatogram ini, bisa dilihat untuk pada bagian akar di sini mengandung senyawa volatil aktif terpenoid ester dengan potensi farmakologis yang tinggi. Sedangkan pada bagian cabang, profil volatilnya mirip tetapi lebih rendah dan sederhana dan non-aktif, di mana cabang kecil dapat jadi alternatif konservasi bahan tanaman. Berikut ini merupakan hasil lanjutan dari hasil analisis GCMS, di mana profil volatil sendiri merupakan, bisa dilihat bahwa pada pada sampel akar dan sampel cabang kecil di sini tidak ada senyawa yang sama yang ditemukan dominan dari hasil GCMS ini, di mana kesimpulannya kedua tanaman
kedua tanaman ini menunjukkan profil volatil yang serupa dengan pendominasi sesquiterpen, monoterpen, dan hidrokarbon rantai panjang, sehingga mengidentifikasikan komposisi minyak esensial yang sebanding. Jadi dari batang dan akar ini mengandung, bisa digunakan juga untuk mendeteksi minyak esensialnya berdasarkan hasil dari GCMS. Bisa dilihat berikut ini adalah hasil analisis LCMS, ditemukan 43 senyawa bioaktif dari ekstrak etanol. Dari hasil analisis kuantitatif, hasil analisis HPLC tervalidasi menunjukkan perbedaan konsentrasi dari senyawa marmelosin yang signifikan antara akar dan cabang, di mana untuk akar tersebut 0,056% dan pada cabang itu hanya terdapat 0,041%, di mana akar ini mengandung marmelosin hampir 4 kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan kadar batang. Namun di sini digarisbawahi juga, meskipun kadar marmelosin pada cabang lebih rendah, namun keberadaan senyawa marmelosin sendiri cukup signifikan sehingga berpotensi untuk pengembangan produk herbal dengan optimasi proses ekstraksi dan formulasi yang berkelanjutan. Berikut ini adalah molecular docking atau aktivitas biologis dilakukan secara in silico, di mana studi molecular docking ini dilakukan untuk mengevaluasi interaksi senyawa bioaktif dengan target protein terapeutik menggunakan autododge finan, di mana target protein dan energi ikatan bisa dilihat ini target inflamasi yang diinginkan, yaitu ada senyawa isoperatonin, orotonin, marmelosin, dan rutin. Dan ini adalah senyawa target antara ini yang digunakan untuk antiinflamasi. Dan untuk senyawa target dari antibakteri sendiri adalah ada senyawa isoperatonin, aroponin, praselol, dan lupeol. Namun dari target ini hanya berbeda pada senyawa marmelosin dan praselon dan lupeolon dan rutin. Berikut ini ada pembahasan secara singkat, di mana dari hasil analisis GCMS, LCMS, dan HPLC sendiri secara konsisten menunjukkan bahwa senyawa kandungan fitokimia yang serupa antara sampel akar dan cabang, temuan ini mengidentifikasikan bahwa biosintesis metabol sekunder yang sebanding dengan pada kedua bagian tanaman, di mana selanjutnya yaitu peran marmelosin, di mana marmelosin sendiri sebagai senyawa utama sangat memainkan peran yang sangat penting dalam aktivitas farmakologi, di mana senyawa coumarin ini menunjukkan aktivitas yang bisa berperan sebagai agen antiinflamasi, antimikroba, dan antioksidan, dan sebagai antioksidan. Dan selanjutnya itu validasi secara in silico, di mana hasil molecular docking sendiri memperkuat potensi substitusi cabang kecil sebagai pengganti akar dengan interaksi molekul yang kuat dengan COX2 dan enzim UDPL menunjukkan aktivitas biologi yang signifikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana dari kesimpulan ini bisa diambil 4 kesimpulan. Yang pertama, efektivitas metode analitik, di mana PLC dan GCMS sendiri terbukti sangat efektif untuk analisis komprehensif sinyal bioaktif Agios marmelos atau tumbuhan bel, di mana menghasilkan profil fitokimia yang detail atau komposisi senyawa yang tervalidasi. Yang kedua yaitu kesuteraan fitokimia, di mana jika dibandingkan antara sampel akar dan cabang kecil, bisa dilihat bahwa komponen senyawa fitokimia fitokimia mengalami perbedaan atau terdapat perbedaan, di mana untuk kuantitatif yang sangat bisa diatasi melalui optimasi proses ekstraksi dan standarisasi. Yang berikutnya itu potensi berkelanjutan, di mana pada sampel cabang dari tumbuhan bel ini dapat digunakan untuk pengembangan bahan herbal yang berkelanjutan,
di mana untuk mengurangi eksploitasi akar dan mendukung konservasi biodiversitas. Yang keempat yaitu aktivitas biologisnya, di mana aktivitas antiinflamasi dan antibakteri didukung kuat oleh hasil molekular docking in silica, di mana memberikan dasar ilmiah untuk aplikasi terapeutik. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah ucap, mohon maafkan. Terima kasih dan sampai